Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya. NIM 06 1748 82 22 50 54. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah Tubuhan Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi teks prosedur. Mohon saran dan masukan Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, sehat semua anak ya. Bella, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Rafael, pimpin membaca doanya. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, terima kasih Rafael. Bella, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dibahas terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, kalian hadir semua. Berarti kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk belajar. Ya, ya. Di pelajaran kita untuk selanjutnya, Ibu tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nabila, silakan Nabila. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Itu pengertian dari teks eksplanasi. Ada yang masih ingat contoh dari teks eksplanasi? Ya, silakan Abel. Contoh teks eksplanasi salah satunya adalah gempa bumi, Gempa bumi. Ada yang masih bisa yang lainnya? longsor Bu, Longsor. Ada yang lain? Banjir. Ada yang masih bisa? Selain itu apa lagi? Kan di sini kan fenomena alam. Berarti itu contoh dari fenomena alam. Berarti contohnya ada longsor, ada gempa bumi, kemudian ada banjir. Berarti kalian pasti mengingat pelajaran minggu lalu yaitu tentang teks eksplanasi. Pada pelajaran hari ini kita membahas tentang teks prosedur. Nanti Ibu ada video teks prosedur. Kemudian di sini Ibu jelaskan dulu apa sih itu teks prosedur supaya kita lebih mengerti dan lebih memahami apa itu teks prosedur, bagaimana cara teks prosedur. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan modal saintifik peserta didik dapat mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Itu yang Ibu harapkan. Kemudian yang kedua,
yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, itu pengertian dari teks prosedur. Jadi yang dimaksud dengan teks prosedur di sini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Jadi kita buat langkah-langkahnya terlebih dahulu, itu dimaksud dengan teks prosedur. Sekarang kalian paham pengertian teks prosedur? Paham. Kemudian ada fungsi teks prosedur. Coba Erin, bacakan Erin. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi ada fungsi dari teks prosedur itu sendiri, yaitu kita bisa menjelaskan langkah-langkah yang apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga pekerjaan atau kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Itu fungsi dari teks prosedur. Kemudian tadi setelah fungsi dari teks prosedur, ini ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada di 3. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada langkah. Yang ketiga ada penjelasan. Hampir sama dengan teks eksplanasi kemarin ya. Jadi ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada langkah. Yang ketiga ada penjelasan. Jadi setiap teks prosedur itu ada 3 struktur ini. Kalau tujuan itu apa? Merupakan Mengenal topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, contohnya di sini kan kalau tujuan itu merupakan pengantar teks topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contohnya di situ misalnya kiat berwawancara kerja. Jadi tips kita bagaimana kita bisa atau mampu untuk ketika wawancara kerja kita itu bisa terlaksana dengan baik. Kita buat prosedurnya. Apa sih kiat-kiatnya? Jadi di situ kita buat dulu tujuan. Dari tujuan kita membuat teks prosedur. Kalau misalnya kita ingin membuat teks prosedur tentang kopi, berarti tujuannya itu membuat kopi, ya. Kemudian yang kedua langkah yaitu berupa perincian. Kalau misalnya membuat kopi, ada yang tahu langkah-langkahnya seperti apa? Membuat kopi, kan tadi kan membuat kopi air kopi. Berarti langkah-langkahnya otomatis yang pertama yaitu kita harus memasak air terlebih dahulu. Kemudian setelah airnya mendidih, barulah masukkan gula dengan kopi ke dalam tangki. Kemudian kita tuangkan tadi air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk, jadilah dia secangkir kopi hangat. Siapa yang suka kopi? Aku. Rapel, Windows. Otomatis kalau ada kopi biasanya ada pasangan dari kopi. Biasanya apa? Sayur goreng, roti. Sekarang nanti suruh kalian membuat teks prosedur apa yang akan kalian buat. Kemudian, nah ini tadi kan sudah ibu langsung ibu contohkan kan? Contoh teks prosedur cara membuat kopi. Berarti ini termasuk apa? Contoh teks prosedur cara membuat kopi. Apa? Tujuannya berarti kan? Contoh teks prosedur membuat kopi. Berarti ini termasuk apa? Ini termasuk apa tuh? Tujuan.
Kembalilah dia secangkir kopi. Nah, anak-anak sampai di sini kalian paham apa itu teks prosedur? Paham. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Ada yang ingin bertanya tentang teks prosedur? Ada yang ingin bertanya? Ibu kira kalian sudah paham semua, alhamdulillah. Jadi kalau kalian sudah paham, ini ada lembar kerja. Tetapi sebelum ibu bagikan lembar kerja, di sini ibu bagi dulu kelompok. Berarti yang ibu kita tidak usah pisah-pisah. Jadi yang sebelah situ kelompok 1, yang tengah kelompok 2, ini kelompok 3. Dalam ibu bagikan lembaran kerjanya. Nanti ibu bacakan ya tugas dari LKPD itu sendiri. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah terima semua? Silakan kalian duduk berkelompok. Duduk ada orang yang bisa ya. Berhadapan saja. Sudah? Adapun tugas di sana yaitu kalian lihat pada lembar kerjanya yaitu cara menghidupkan komputer dan cara mematikan komputer. Di sini tugasnya jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bacalah kembali kedua teks berjudul cara menghidupkan komputer dan cara mematikan komputer. Manakah bagian-bagian termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan. Kemudian tugas yang kedua, carilah bacaan atau buku tentang perintah melakukan suatu kegiatan, catatlah langkah-langkah, kemudian simpulkan menurut pendapatmu sehingga kamu memahami makna dan langkah-langkah tersebut. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, silakan kalian kerjakan di situ, nah ya. Di kertas kita di situ kan sudah ada lembar kerjanya atau kerjanya. Silakan kalian kerjakan. Berarti yang pertama kalian baca, kemudian kalian cari pernyataan umum dan tahapan pelaksanaan. Kemudian yang kedua kalian cari contoh teks prosedur. Kelompoknya nah ya, baca kelompok 1 siapa-siapa, 2 siapa-siapa, dan kelompok 3 siapa?
Tugas kelompok. Soal yang pertama, bacalah kembali kedua teks berjudul Cara Menghidupkan Komputer dan Cara Mematikan Komputer. Manakah bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan? Bagian-bagian yang termasuk ke dalam tahapan umum adalah setelah selesai digunakan, komputer harus dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. 3. Klik menu turn off komputer. 4. Pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Yang kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Yang keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Petunjuk, cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. 8. Tutup dengan penutup. Soal yang kedua, carilah bacaan atau buku tentang perintah melakukan suatu kegiatan. Catatlah langkah-langkahnya, kemudian simpulkan menurut pendapatmu sehingga kamu memahami makna langkah-langkah tersebut. Resep nasi goreng spesial. 1 buah paha ayam atas bawah, rebus, suwir ayamnya. 2 buah telur kocok lepas, 150 gram udang tanpa kulit, 5 buah bakso sapi dipotong-potong, 5 buah bakso ikan potong-potong, 500 gram nasi putih, 2 sendok makan kecap manis bango, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 buah daun bawang iris tipis-tipis, 1,5 sendok makan bawang goreng untuk ditaburkan, 3 sendok minyak goreng untuk menumis, bumbu tumbuk kasar, 1 sendok teh terasi bakar, 3 buah cabai merah besar, 3 buah cabai merah kering, 2 siung bawang putih, 6 butir bawang merah. Bahan perlengkapan: 3 buah telur ceplok. Cara memasak: 1. Panaskan minyak, tumis bumbu tumbuk kasar sampai harum, sisihkan di pinggir wajan, masukkan telur, aduk sampai berbutir. 2. Tambahkan ayam, udang, bakso, aduk rata. Tambahkan nasi putih, aduk-aduk, masukkan kecap manis bango, garam dan gula pasir, aduk sampai matang. 3. Masukkan daun bawang, aduk rata, sajikan bersama telur ceplok dan taburan bawang merah goreng. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi, ada yang ingin kalian tanyakan antar kelompok? Misalnya kelompok 1 kalian tanyakan kelompok 2 nanya kelompok 3, ada? Hah? Oke. Sepertinya kalian sudah paham semua apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Silakan kumpulkan tugas kalian tadi. Tugas kelompok kalian sudah selesai. Jadi kalian paham ya apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur, kemudian langkah-langkahnya, ada strukturnya, ada tujuan. Kalian paham? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Untuk Ibu mengetahui pemahaman kalian tentang teks prosedur, ini Ibu ada tugas untuk kalian per individu. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang Ibu buat, dan kalian langsung kerjakan di lembar kerja ini, sebab ini sudah langsung ada lembar untuk jawabannya. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang Ibu buat. Bagi ke belakang.
ibu buat dan kalian isi di situlah. Ya. Kalian buat nama jelas. Itu materi tentang teks prosedur tadi ya. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai belum? Sudah semua? Ada yang masih belum selesai? Adik-adik sudah selesai? Sudah? Windows sudah selesai? Silakan Nabil kumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Sudah selesai semua? Terima kasih ya Dila. Ya, ada semua Rafael, Dimas, ini ada semua ya. Sudah selesai semua ya? Ini akan ibu koreksi di rumah. Besok ibu kasihkan saudara tadi ibu bagikan hasilnya, yaitu tentang membahas teks prosedur kita pada pagi hari ini. Sekarang ada yang ditanyakan tentang teks prosedur? Tidak ya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, ibu memang waktunya sebentar lagi istirahat. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita simpulkan secara bersama-sama apa hasil dari pembelajaran kita, yaitu tentang teks prosedur. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Putri. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang suatu cara, langkah serta memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan. Contohnya, cara membuat nasi goreng. Ya, pintar. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup? Ya, kasih aplaus kepada Putri. Baiklah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Yang mana teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga terdapat atau dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Kemudian ada